Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Bina Kerja. Sekarang kita podcast bertemakan tentang pelecehan seksual di lingkungan kampus. Dan sekarang kita bersama Ketua BEM STIE Wikara sekaligus bersama dosen STIE Wikara. Halo Pak. Assalamualaikum, Sampurasun, warga Prakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau siapa dulu nih yang bertanya? Saya dulu. Ya, silakan. Baik, sekarang tentang bagaimana sih pandangan dosen serta ketua BEM kita tentang Permendikbud nomor 30. Siapa dulu? Bapak dosen dulu. Oke, Yuk, baik. Mas Bro. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi pelecehan seksual di lingkungan kampus. Sebenarnya pelecehan seksual itu terjadi di mana saja. Bahkan kenapa tidak dibahas di sekolah juga? Kemungkinan itu juga bisa terjadi. Nah, sebenarnya mencuatnya isu ini adalah ketika terjadinya oknum pelecehan seksual di sebuah perguruan tinggi. Kemudian rame, akhirnya direspon oleh pemerintah, terutama oleh Mas Menteri. Kemudian salah satu paket kebijakannya adalah menerbitkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, jadi kami dari kalangan dosen tidak bermaksud untuk membela diri ya, tetapi memang itu oknum ya. Jadi oknum ya, perlu dipahami karena kalau kita kembali ke konsep pendidikan pengajaran, mahasiswa itu kan objek atau seseorang yang memang untuk kami didik. Di situ kan berarti sebenarnya sama saja mereka itu adalah anak-anak kami. Jadi kita bisa mengambil satu benang merah di sini. Tidak mungkinlah seorang bapak, seorang ayah ini melecehkan seksual terhadap anaknya. Tapi Pak, mohon maaf saya potong. Ya, bagaimana? Bisa jadi itu ketika dia sudah menganggap dirinya bapak, mengasuh anak-anaknya, itu bisa jadikan senjata, Pak. Jadi seolah-olah dia itu mentang-mentang menjadi bapak daripada mahasiswa, jadi ada saja gitu, Pak. Bahkan belakangan ini kita sering melihat dari berita, dari rektor sendiri, dari dosen sendiri, itu tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pelecehan seksual yang berbentuk visual, verbal, ataupun yang lainnya gitu, Pak, terhadap mahasiswa. Iya, ya, betul sekali ya. Teman-teman mahasiswa juga sebenarnya kan cerdas juga ya di situ. Sebenarnya ketika terjadinya pelecehan seksual itu juga ada banyak hal yang tidak terekspos ya. Ya. Jujur sebenarnya kesalahan itu juga bisa saja terjadi pada mahasiswi ya atau mahasiswa. Maka di sini sebenarnya pentingnya pendidikan etika, salah satunya juga pendidikan bagaimana bisa berbusana atau berkostum dengan baik. Nah, karena dosen juga manusia ya. Artinya ketika mahasiswi ini yang dalam tanda kutip muda kemudian terbuka bagian-bagian atau lekuk-lekuk tubuhnya dipertontonkan, ini juga kan sebenarnya mengundang hasrat pria termasuk juga dosen. Nah, dan lebih fatal sekali memang mahasiswa itu kan berbeda dengan siswa. Mereka sudah dewasa ya, artinya ketika sudah dewasa itu kan hasrat ini dimiliki oleh keduanya. Artinya mau dosen maupun mahasiswa ini kan sebenarnya ngomong pria dan wanita. Ketika sudah dewasa, ya mahasiswa tersebut juga sebenarnya memiliki hasrat yang sama. Nah, yang lebih konyol lagi ada kesan satu kebanggaan ketika mahasiswi ini disukai oleh dosen. Bahkan misalnya dikencani oleh dosen, itu adalah suatu kebanggaan.
ini sebenarnya yang jarang terekspos, ya, sehingga kalau ini menjadi satu pertanyaan yang ini ya sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah pendidikan moral, ya, pendidikan moral. Jadi ya semua pihak termasuk perguruan tinggi, ya. Boleh saya motong lagi Pak? Iya, gimana? Pak, maksudnya pendidikan moral ataupun etika itu seperti apa Pak? Soalnya dari semenjak saya lulus dari sekolah MTS itu Pak, pendidikan moral saya rasa sudah tidak saya rasakan lagi Pak di perguruan. Oke. Di perguruan tinggi maupun di pada sekolah itu pendidikan moral dan etika itu yang saya rasakan itu cuma beberapa persen, mungkin dari 30-40% itu Pak kita dididik pelajaran. Oke, berarti yang saya rasakan ya Pak. Boleh. Berarti kita kembali kepada Mas atau AA ini ya, yang kebetulan memang beralma mater dan sebagaimana dikutip dari penjelasan dari moderator adalah ketua BEM ya. Mungkin BEM juga bisa berkontribusi bagaimana sih mendesain sebuah format pendidikan moral yang kira-kira memang bisa menangkal isu-isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, apakah ini kira-kira kalau dari teman-teman BEM sendiri ada nggak pola koordinasi dengan perguruan tinggi untuk misalnya bisa memfilter agar virus-virus seperti itu tidak terjadi di kampus saudara? Sebentar Pak, tadi kan yang menyebutkan tentang pendidikan moral itu Bapak ya, Bapak sendiri. Saya minta dari Bapak aja, pandangan dari Bapak pendidikan moral itu seperti apa, dan Bapak mendidik mahasiswi itu seperti apa. Karena kalau misalkan tentang sekarang pendidikan moral, terus Bapak tadi menyebutkan bahwa seorang dosen itu mendidik mahasiswi. Mendidik secara apa Pak? Karena memang yang Rasti lihat sebagai maba, kebanyakan dosen-dosen itu tidak hanya tadi kata Bapak disebutkan suatu kebanggaan ketika mahasiswi itu diajak kencan. Kebanggaan dari segi mana Pak? Itu pertama. Terus kemudian intinya apa yang harus dibanggakan ketika seorang mahasiswi diajak kencan oleh seorang dosen? Mungkin seperti ini Teh Rasti. Jadi ketika saya nih diajak kencan sama dosen, kan jarang-jarang. Biasanya kamu mah sama mahasiswa, aku mah lihat nih sama dosen. Oke, baik, iya. Emang gitu. Pak seperti itu. Tapi kalau pandangan Rasti sendiri, ketika Rasti misal, jujur Rasti ketika dipanggil dosen ke ruangan sendiri aja, Rasti selalu ngadu ke Arepan, ke Kang Amir gitu. Aku dipanggil nih, boleh temenin gitu. Karena memang Rasti orang yang sensitif ketika Rasti dipanggil oleh seorang laki-laki ke ruangan sendiri gitu. Nah, sekarang banyak di kampus memang kebanyakan mahasiswi itu selalu ngagul-agulkan gitunya Pak, orang diajak kencan ya atau dipanggil nih sama dosen ini, kebanyakan seperti itu. Siapa tuh? Ada. Nah, kemudian hal itu menjadi keterbiasaan tanpa ada menyinggung bahwa itu pelecehan seksual. Dimana memang kemarin saya udah ngadain talk show, dimana itu ketika misalkan di kalangan kampus itu banyak dosen yang misalkan Pak pelecehan seksual verbal ya, dalam chatting ada kakak tingkat yang selalu minta pap gitu ke maba, pap dong tapi kalau kamu nggak pakai kerudung cantik ya. Siapa tuh? Kemudian misalkan pap dong jangan pakai baju ya gini, itu udah jadi pelecehan bagi mahasiswi Pak, dan itu udah menjadi laporan-laporan ke Rasti sendiri Pak, banyak seperti itu. Terus kemarin ada yang mengatakan bahwa rangkulan terus pegangan tangan dari dosen ke mahasiswa itu dikatakan bahwa tentunya aja Teh Rasti. Perilaku orang tua terhadap anaknya. Seperti itu kan? Nah, menurut Rasti, mau sedekat apapun kita sama dosen, tidak ada yang namanya menganggap anak ke bapak, apalagi sampai ngerangkul, sampai deket-deket banget gitu. Menurut Rasti nggak ada Pak. Tetap aja kalau pelecehannya pelecehan. Itu dari Rasti ya. Silakan kembali lagi ke para laki-laki jomblo gitu. Silakan aja, karena memang dikatakan bahwa
tidak hanya perempuan yang dilecehkan, laki-laki pun sama sering dilecehkan gitu. Bisa jadi yang memperkosa laki-laki itu perempuan kan gitu, bisa jadi. Oke, baik ya. Jadi harus dibatasi ya, karena ini kan bicara pada wilayah yang sangat sensitif ya. Nah, pertama kalau pertanyaannya upaya ya, termasuk di dalamnya pendidikan moral, sebenarnya pendidikan moral itu kan tidak serta-merta keberhasilannya itu ada di perguruan tinggi. Justru sebenarnya ketika di perguruan tinggi ini sudah jadi ya, karena kita sudah melampaui pendidikan moral di SD, SMP dan SMA, sehingga di perguruan tinggi itu sebenarnya sudah tahapan jadi. Hanya yang perlu saya sampaikan di sini bahwa perlu regulasi yang diterbitkan oleh lembaga, oleh perguruan tinggi yang bisa menangkal isu kekerasan seksual. Jadi lebih kepada regulasi. Contoh, ketika perguruan tinggi ini menetapkan peraturan sivitas akademik, misalnya satu mahasiswa itu tidak diperkenankan menggunakan pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Betul. Nah, dan itu disampaikan secara tertulis. Nah, ini akan efektif. Contoh lain misalnya, mahasiswa tidak diperkenankan bertemu dengan dosen atau ke ruang kerja dosen seorang diri. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah regulasi peraturan. Kalau memang ditetapkan seperti itu ya, ini juga akan memaksa semua pihak untuk ya mentaati peraturan itu. Betul. Jadi tidak boleh namanya misalnya. Tetapi terlepas dari itu, kita ngomong masalah perasaan, ngomong masalah cinta, sebenarnya dosen juga mahasiswa, dosen juga manusia dan mahasiswa juga manusia. Artinya apalagi kembali ke mahasiswa ini kan sudah dewasa. Bagaimana mengaplikasikannya? Ketika dosennya misalnya maaf saja single, mahasiswanya single, artinya kan sebuah rumah tangga atau ajakan menikah itu kan satu niat yang tulus. Kenapa harus dihalang-halangi karena status berbeda? Misalnya karena dosen dan mahasiswa tidak boleh. Itu juga nggak fair. Itu juga disebut melanggar hak asasi manusia. Ya. Yang paling tepat itu bagaimana kita bisa menerapkan, mengaplikasikan bentuk-bentuk hasrat emosi cinta kita itu kepada lawan jenis, dalam hal ini misalnya dosen ke mahasiswa. Ya, yang jadi persoalan misalnya seperti kasus yang terjadi, dosennya beristri, kemudian mahasiswanya sedang mengikuti skripsi, terjadi pelecehan. Ya itu saya kira itu yang tidak dibenarkan. Ya, tapi kalau bicaranya kembali ke fitrah manusia juga punya rasa, saya kira bebas-bebas saja. Baik ya. Kak, karena Kak waktu ya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu seperti apakah sih pelecehan seksual itu? Kita ke Ketua BEM terlebih dahulu. Silahkan A. Pelecehan seksual ya. Berarti kan pelecehan seksual itu kemarin telah mendengar materi saya dari salah satu pemateri yang kemarin sudah digelar di Wikara ya. Jadi ternyata sangat luas ya pengertian pelecehan seksual itu. Jadi ada yang bentuk verbal dan juga visual juga. Termasuk juga salah satu omongan kita, ketika omongan kita terlalu intim, terlalu menyinggung kepada seseorang ataupun lawan jenis, itu juga termasuk dari pelecehan seksual. Nah, jadi yang jadi permasalahan itu mungkin yang dia katakan itu sudah masuk ranah pelecehan seksual, tapi dia itu tidak mengetahui apakah itu adalah perbuatan pelecehan ataupun tidak. Nah, jadi disinilah gitu peran mahasiswa dan juga peran-peran orang-orang yang mengetahui di mana batasan-batasan seseorang untuk berbicara kepada lawan ngobrolnya ataupun lawan jenisnya.
Jadi harus mengetahui batasan-batasan mana yang kira-kira bisa dilontarkan omongannya tersebut ataupun tidak. Nah, karena kalau misalkan kita tidak mengetahui batasan seperti apa kita harus mengobrol dengan lawan jenis ataupun dengan lawan obrolan kita, tentu kita dengan tidak merasakan pasti kita melakukan yang namanya pelecehan seksual dengan tanpa disadari ataupun disadari, karena konteksnya kan kita seringlah bercanda, apalagi yang sudah akrab kita pasti bercanda, dan dari bercanda itu kan ketika kita sudah akrab pasti suka ada kelebihan gitu kan, kelebihan dalam bercanda. Nah mungkin si orang itu tidak menganggap pelecehan seksual, tapi dalam melihat dari perspektif hukum itu sudah masuk ke ranah pelecehan seksual. Jadi tidak ada batasan-batasan ataupun pengetahuan tentang batasan pelecehan seksual itu sendiri, seperti itu. Dan bentuk pelecehan seksual itu bisa melalui digital ataupun melalui kontak langsung ataupun melalui ejekan-ejekan seperti yang menyinggung bagian-bagian intim dari lawan jenisnya ataupun dari masalah privasi, terus juga dari misalkan mohon maaf dari ukuran payudara misalkan, si ini mah bla 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 gitulah, pasti cowok mah. Nah itu kan sudah termasuk pelecehan seksual, tapi kita cowok itu menganggapnya ya itu masih obrolan-obrolan yang enteng, tapi kan itu harus kita ketahui, harus kita perhatikan dengan obrolan-obrolan yang seperti itu, kayak gitu. Ya makanya dari itu, dari BMST Wikara sekarang sedang mengusahakan ataupun sedang akan membentuk satgas dari pelecehan seksual agar predator-predator ataupun laki-laki hidung belang itu terancamlah keberadaannya di Wikara, iya. Dan juga mengedukasi kepada rekan-rekan semuanya juga, iya kayak gitu. Baik, Mbak. Betul ya, ternyata memang pelecehan seksual itu tidak hanya tentang hubungan intim aja, tapi bisa melalui chatting dan hal lainnya. Nah, tanggapan dari dosen sendiri mengenai ini bagaimana, Pak? Ya, pertama kan saya tidak pernah chatting dengan mahasiswa ya untuk hal-hal tadi ya. Jadi saya juga tidak punya pengalaman apakah kategori yang dimaksud itu pelecehan seksual atau tidak. Tetapi yang paling penting menurut saya ya bagaimana kita atau segenap sivitas akademik ini menumbuhkan kesadaran bahwa pelecehan seksual ini adalah musuh kita, bahaya latin yang harus kita perangi bersama. Jadi misalnya saya sangat setuju misalnya mahasiswa ini membentuk satgas pelecehan seksual, sehingga setidaknya bisa mengadvokasi dan bisa menjadi pesan moral kepada mahasiswa lainnya bahwa masalah pelecehan seksual ini masalah yang serius, ya, betul. Yang harus kita atasi secara serius pula, secara bersama. Karena ini menyangkut keamanan daripada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan KBM di kampus, kayak gitu. Ya. Karena kalau misalkan tidak ada aturan kan, jadi mereka itu takut lah istilahnya, takut berinteraksi dengan dosen ke depannya, takut mengobrol dengan lawan jenis. Nah ketika belum dibentuknya satgas, ketika dibentuk satgas kan mereka jadi pikir dua kali gitu Pak, kalau misalkan mau melakukan pelecehan seksual yang konteksnya di chat ataupun di obrolan, bahkan tidak menutup kemungkinan secara fisik langsung gitu Pak. Ya saya sendiri sangat apresiasi terhadap pemerintah ya sudah menerbitkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Pengalaman saya mengajar hampir 15 tahun di berbagai lembaga tinggi, memang kasus-kasus seperti ini memang betul terjadi, walaupun tadi saya katakan oknum. Ya, kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semuanya, ya karena memang faktanya masih banyak juga yang baik gitu kan, masih banyak juga yang memperlakukan mahasiswa itu seperti anaknya. Ya, jadi saya berharap semua pemangku kebijakan ini bisa menempatkan persoalan pelecehan seksual ini menjadi skala prioritas. Baik, terima kasih Bapak dan Ketua BEM. Tiba di penghujung acara teman-teman, intinya kepada perempuan jangan lupa untuk selalu menjaga diri kalian, karena dalam diri kalian ada mahkota yang harus kalian jaga. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum dan salam sayang.